selamat datang di channel YouTube saya. Terima kasih sudah mampir dan melihat video-video di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas rumah tumbuh. Ini solusi buat para warga atau orang-orang yang ingin punya rumah dengan lahan yang kecil, khususnya di daerah ibu kota Jakarta, di Surabaya yang notabene harga tanah udah per meternya udah berjuta-juta. Ini mungkin solusi bagi kita semua, rumah tumbuh. Maksudnya rumah tumbuh, kalau kita punya budget hanya untuk satu lantai, kita bisa bangun satu lantai seperti ada di gambar ini. Kalau kita udah punya uang atau tabungan, kita bisa lanjut lagi ke 2 lantai. Toh kalau kita ingin 3 lantai juga bisa diaplikasikan ke 3 lantai seperti gambar yang Bapak lihat. Konsepnya kita pakai konstruksi baja rumah tumbuh itu. Sangat-sangat murah, sangat simpel, sangat praktis, sangat cepat pengerjaannya. Kali ini saya akan membahas ini desain dari salah satu customer saya yang rencana mau buat rumah. Rencananya mau buat rumah 3 lantai. Untuk tahap pertama mungkin 1 lantai dulu, 2 lantai, 3 lantai setelah itu. Solusinya yaitu dengan rumah tumbuh seperti ini. Ukuran yang kita buat di sini rumah dengan ukuran 5x8. Bisa Bapak-bapak lihat di sini. Ini lebih kuat dari domus. Karena material yang kita pakai ini WF 200. Balok induk pakai WF 200 juga. Balok anak kita pakai WF 150. Semua didesain knockdown, sambungan mur baut. Ini ada beberapa bagian kolom, balok anak, balok anak ini yang WF 150 dan balok induknya ini WF 200. Bisa kita lihat di sini pakai WF 200, balok induk pakai WF 200, balok anaknya pakai WF 150. Lebar bangunan ini 5x8. Mungkin kalau di daerah perkotaan atau di kota-kota besar memang sangat sulit cari lahan yang besar, otomatis harganya akan lebih mahal. Solusinya ya salah satunya pakai konstruksi baja ini. Fondasi sama seperti rumah-rumah konvensional, cuman yang membedakan di sini ada angkur sebagai tempat dudukan struktur. Sini kita rencana saya pakai angkur 16 5/8. Fondasi sama. Dilihat dari struktur ini, konstruksi baja untuk kolom, balok, dan balok anak ini sebagai pengganti balok beton yang biasanya keuntungan dari konstruksi baja ini lebih cepat pengerjaan, lebih menghemat di biaya pekerja juga, lebih simpel. Sedangkan untuk dak sendiri, untuk penutup atapnya bisa kita pakai bondek, cor, atau pakai panel beton, panel beton silikon. Bisa Bapak lihat di sini
dan saya pecah. Kita bahas kebutuhan aja. Dari kebutuhan ini hanya untuk lantai 1 ini hanya untuk kolom aja. Rencana kan bangunan ini setinggi 4 meter, 3 meter. Untuk lantai ketiganya ini 3,5 meter. Totalnya sekitar 10,5. Kita lihat dari kebutuhannya di sini aja bisa kita lihat. Kalau kolom ini saya pakai 4 meter semua, sedangkan di pasaran untuk WF200 itu per batangnya 12 meter. Jadi untuk per batang, jadi ini untuk kolomnya aja butuh 2 batang. Baloknya sendiri ada 1, 2, 3, 4. Sebesar saya akumulasikan sama, atau saya bikin lebih sederhana lagi untuk penghitungannya. Kita buat 5.000 untuk bentangannya, ke panjangnya 8.000 atau 8 meter. Satuan saya pakai mili, 5.000. Nah, kita bagi 2, 4 meter 4 meter. Oke. Ini lebih cepat penghitungannya. Meter, 8 meter. Tinggi 4 meter. Tinggi 4 meter. Kita lihat meter 1000. Untuk lantai pertama, kira-kira kita butuh bahan berapa? Kebutuhan bahan yang kita inginkan berapa? Ini balok, anak balok induk. Kita hapus semua. Kita lihat untuk WF 200 nya saya pilih 1, 2, 3 untuk kolom. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ada 6 kolom untuk lantai 1 ya. Balok induk pakai 200. Ini yang saya tandai, memutar. Oke, kita lihat kebutuhannya sekitar 55.000. 55.000 itu sekitar, sedangkan per batangnya 12 meter, sekitar 5 batang. 5 batang WF200. Sedangkan WF150 nya kita lihat di klik ini yang silang plus untuk dak. Sekitar 18, 1,5 batang. Jadi tadi untuk kolom dan balok induknya itu sekitar 55.000. Saya akumulasikan 5 batang untuk per batangnya 12 meter, jadi butuh 6 batang. Sedangkan untuk balok anaknya kita butuh hanya 1,5 batang. Oke.
Jadi untuk membangun, setelah itu kita tutup dinding, kita pakai baja ringan. Untuk penyekatannya bisa pakai panel silikon, juga bisa pakai panel Jaya Bot, itu juga bisa. Sistemnya sangat mudah sekali, bisa kita lihat di sini joinnya. Plat untuk balok kita pakai plat 10 mili. Dan untuk lantai satu ini hanya butuh 6 batang WF 200 dan 1,5 batang WF 150. Jadi sangat-sangat hemat sekali untuk satu lantai ini. Sedangkan kita bahas detailnya. Untuk joinnya, balok induk kita pakai plat, kopelnya ini pakai 10 mili. Baut sistemnya sistem baut ini kita pakai M16 atau 5/8. Baut 5/8 sudah cukup. Kalau kita punya rencana 3 lantai untuk pengerjaan untuk satu lantai, diberi lebihan WF. Fungsi dari lebihan ini untuk sambungan ke arah 2 lantainya. Jadi tinggal baut, sistem joinnya bisa kita lihat di sini. Kalau pengen rumah ditumbuhkan lagi atau ditingkat lagi, tinggal sistem baut. Setelah itu kopel plat las, bisa plat bisa baut, kopelnya bisa las atau bisa baut. Kalau las mungkin lebih hemat lagi, kalau baut kan kita harus pakai bor, harus biaya lagi untuk murnya juga. Sistem joinnya simple sekali seperti ini. Oke. Kalau ingin nambah lagi tinggal join. Mungkin ini diperuntukkan hanya untuk rumah tinggal. Kalau ditanya lebih kuat mana sama Domus, ya saya yakin lebih kuat ini, lebih kuat WR. Materialnya juga besi baja. Oke. Kita sistem joiningnya atau sistem knockdown kita bisa lihat di sini. Kita akan copy. Simple, sangat-sangat simple. Copy di sini, kita pecah. Ini balok induk, per bagian balok induk. Balok induk WF 200. Balok induk juga WF 200. Kita pecah satu-satu. Balok induk juga WF 200. Sedangkan ini balok anak, materialnya WF 150. Kita pecah. Sistemnya sistem joining atau knockdown, semua pakai baut tanpa las. Oke, semua pasti bisa seperti ini. Perbagiannya joining plat dengan antara WF induk sama WF balok induk dengan balok anak, ini joining baut. Gampang sekali. Sedangkan untuk join ini baut juga kiri kanan. Plat yang kita pakai di sini, saya pakai plat 8 mili aja udah cukup kuat untuk menopang atau untuk pengikat sambungan seperti ini.
bisa dilihat di gambar, sangat-sangat mudah, sangat simpel, sangat cepat untuk pengerjaannya. Keuntungan dari konsep rumah tumbuh ini, kalau pakai konstruksi baja itu, sewaktu-waktu Bapak ada dana untuk meningkatkan rumah atau menumbuhkan rumah kedua lantai, itu sangat simpel tanpa harus merubah bagian bawah, tinggal pasang baut, di join dan naik lagi seperti ini. Sangat-sangat mudah. Bisa kebayang, panel juga untuk dak bisa pakai, yang saya katakan tadi, bisa pakai panel beton silikon, tinggal pasang, habis itu digrouting, udah sangat kuat sekali untuk rumah tinggal. Kalau Bapak pengen model steel decking atau bond deck atau floor decking, bisa seperti saya kasih di gambar ini. Ini sistem floor decking pakai bond deck, setelah itu dicor. Cuman lebih simpel lagi ya pakai panel beton silikon. Sangat mudah, sangat cepat, sangat murah. Pekerjaannya juga pasti lebih cepat dibandingkan beton. Untuk satu lantai sendiri kita tadi udah hitung, untuk kolom dan balok induknya itu sekitar 6 batang. Sedangkan untuk balok anaknya sekitar 1,5 batang. Dengan asumsi WF di pasaran Indonesia, Gunung Garuda, Krakatau Steel, per batangnya dengan ukuran 12 meter. Kita lihat berat dari WF sendiri. Untuk WF 200 sendiri, berat per batang 12 meter itu 256 kg. Jadi untuk kebutuhannya hanya sekitar harga per batangnya itu sekitar, bobot per batang WF 200 256. Untuk kisaran harga sekarang paling tinggi 12.000 per kilogram. Itu bobotnya per batang 256 kg. Jadi kalau butuh 6 kalikan 6, sekitar 1,5 ton dikalikan 12.000, sekitar 18 juta untuk bahannya. Untuk balok sendiri, balok WF 150 itu per batangnya 168 kg. 168 kg kali 1,5, sekitar 252 kali 12.000, 3 juta. Kalau yang tadi 256 kali 6 12, tadi sekitar 18 juta ditambah itu. Untuk bahan-bahan sendiri sekitar 21 juta kurang lebih. Tapi dengan material baja sangat kuat, pastinya lebih kuat. Untuk material belum plat mungkin nggak sampai 1 lembar untuk plat 10 dan plat 8-nya. Kalau lebih menghemat kita bisa beli eceran di besi tua, bisa sangat lebih menghemat lagi. Kita lihat lagi sistem joiningnya, bisa bapak-bapak lihat di sini.
standar join konstruksi baja ini saya beri lebih 25 cm. Untuk next kedepannya kalau mau lagi tinggal pasang aja di sini sambungannya untuk ke lantai 2-nya seperti ini. Sangat-sangat simpel, sangat mudah, sangat cepat, sangat kuat. Ini mungkin jadi solusi buat kita semua. Untuk kalau saya bandingkan dengan domus, mungkin ya pasti lebih kuat baja. Material sendiri sudah beda. Lifetime umur dari bangunan sendiri juga semakin lama. Dibuat 3 lantai oke. Untuk rumah tinggal ini yang contoh 2 lantai. Sangat-sangat mudah. Mau bapak kalau dengan bangunan ini saya sarankan bentangan antar kolom jangan sampai lebih dari 6. Mengapa demikian? Karena kalau bentangan lebih dari 6 otomatis baja yang dipakai harus lebih besar lagi. Normalnya itu maksimal 6. Jadi bisa memakai profil baja yang lebih kecil. Mungkin ini jadi solusi, sangat-sangat jadi solusi buat di daerah perkotaan yang punya lahan kecil, buat rumah tinggal. Bisa 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai. Buat kos-kosan juga bisa. Sangat-sangat simpel, mudah, cepat, hemat. Budget pun kita bisa mengikuti budget kita. Kalau budget kita sanggup untuk hanya membuat 1 lantai dulu, nunggu budget lagi, bisa nambah lagi 2 lantai. Sangat-sangat mudah. Saya lihatkan desainnya. Rumah tumbuh. Joinnya yang biru ini memanjang sekitar 4 meter atau 3889 ini. Sedangkan yang merah sama hijau ini potongan 2,5. Joinnya gini. Join tengah. Oke, ini WF 200 balok induk, joining ke WF balok anak WF 150. Oke. Sedangkan sistem atap di sini untuk lantai 3 kita buat seminimal mungkin, seringan mungkin. Kita pakai spandek. Desainnya sangat low maintenance. Kenapa saya bilang di situ tanpa harus ada talang, biarkan air jatuh. Low maintenance sekali. Penutup atapnya kita pakai atap galvalum, tebal 0,3 bisa, 0,25 bisa. Kalau saran saya pakai galvalum, memang lebih panas, tinggal ntar kedepannya bisa di plafon, bisa mengurangi panas. Ini low maintenance sekali. Ketahanan dari atap galvalum itu biasanya tergantung thickness dan barang yang ada di pasaran. Kalau untuk yang thickness bagus, coilnya, bahan baku dari atap sendiri bagus, bisa sampai 15 tahun. Itu nggak bakal rusak, nggak bakal berkarat. Dengan pemasangan yang benar, air tidak menggenang,
biarkan air jatuh. Ini desain low maintenance sekali. Sedangkan untuk gorden kita pakai SNP 100 tebal 2,3. Oke, kita pakai restang, dan ini ikatan angin. Untuk fleksibilitasnya sangat-sangat mudah. Untuk eksterior itu tergantung para bapak-bapak dan ibu-ibu mau desain yang apa. Rata-rata kalau desain konsep seperti ini pasti ke rumah minimalis. Bisa rumah minimalis. Konsep seperti ini ya, rumah minimalis banget. Rata-rata desain-desain Japanese, orang rumahnya kayak gini, kotak bertingkat. Mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa WA saya, yang ada yang saya mau desain juga bisa saya bantu. Mungkin sekian dulu, dan terima kasih sudah menonton tutorial saya ini tentang rumah tumbuh, solusi buat kita semua untuk di area perkotaan yang dengan lahan sangat sempit. Kita bisa mewujudkan rumah dengan lantai 3 tanpa harus kita bangun sekaligus. Kita bangun satu per lantai dan per lantai tidak jadi. Oke, terima kasih.